Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah kita yaitu analisa perencanaan sistem informasi berorientasi objek, di mana kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu collaboration diagram. Ya, apa itu collaboration diagram? Di sini bisa disampaikan bahwa collaboration diagram is illustrate interaction between object. Jadi bagaimana kita menggambarkan hubungan antar objek yang kita gunakan atau yang kita butuhkan pada saat kita merancang sebuah aplikasi sistem. The collaboration diagram illustrate message being sent between class and object. Instant, di mana collaboration diagram express both the context of a group of object through object and link, and the interaction between these object by representing message broadcast. Jadi di sini akan disampaikan terkait dengan bagaimana caranya kita menghubungkan antara kelas dan objek, di mana setiap objek dan kelas ini nantinya akan merepresentasikan pesan atau message yang akan disampaikan. Nah, purpose of the collaboration diagram itu adalah they are very useful for visualization the relationship between object collaborating to perform a particular task. And then they provide a good view, albeit static view of interaction between objects which may be difficult to see at the class level. Jadi di sini target yang akan disampaikan terkait dengan mengapa kita perlu membuat sebuah collaboration diagram itu adalah agar memudahkan kita dalam menggambarkan sebuah visualisasi terkait dengan hubungan antara objek dengan kelasnya, di mana mereka bisa saling berkolaborasi untuk menyampaikan pesan atau informasi yang akan disampaikan, sehingga bisa ditangkap oleh user pengguna daripada sistem informasi tersebut. Nah, di sini untuk memudahkan kita dalam melihat analisis kebutuhan terhadap kelas-kelas objek berdasarkan level yang dibutuhkan. Nah, di dalam collaboration diagram itu nanti akan memberikan represent a collaboration and interaction, di mana collaboration set of object and their interaction in a specific context, and then interaction set of message exchange in a collaboration to produce a design result. Ya. Jadi nanti di sini akan disampaikan terkait dengan interaksi keterhubungan antar pesan tadi itu nanti akan saling berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah hasil berdasarkan data-data yang dimasukkan atau data-data yang telah direcord atau disimpan ke dalam sebuah aplikasi data. Sebagai contoh di sini bisa kita lihat di mana di sini adalah merupakan kumpulan daripada objek ya, objek-objek yang saling berelasi. Di sini ada objek elevator, ada cabin, ada door, pintu, dan ada light, lampu. Di mana setiap objek ini nanti semua saling berhubungan atau saling berelaborasi ya. Ketika kita bicara elevator ya, di mana mesin elevator itu akan menginformasikan kita akan naik atau akan turun. Nah, di sini disampaikan dicontohkan misalkan elevator kita akan masuk ke dalam sebuah ruangan kabin, di mana perintah instruksi atau message yang pertama itu adalah disampaikan go to up ya, artinya dia akan naik ke atas. Kemudian setelah orang tersebut masuk ke dalam ruang cabin di dalam elevator, maka instruksi berikutnya itu adalah terkait tentang illuminate untuk melihat lampu yang ada di dalam kabin. Di mana lampu di sini akan menyatakan apakah kita ingin naik atau kita ingin turun. Kemudian setelah kabin ini nantinya akan berhubungan dengan door atau pintu. Ya, elevator akan berfungsi ketika pintu sudah dinyatakan close atau tertutup. Ya, di sini baru kita bisa menetapkan arah tujuan daripada elevator tersebut. Nah, collaboration diagram elements itu there are three primary element of a collaboration diagram. Let's say ada object,
kemudian ada link, and then message. Ya, jadi ada 3 elemen utama yang ada di dalam collaboration diagram. Ya, jadi nanti ketika kalian menggambarkan rancangan sistem untuk collaboration diagram itu pastinya harus ada objek yang dituangkan, kemudian ada link yang nanti akan menghubungkan, dan ada message yang nanti akan merupakan pesan daripada informasi yang akan disampaikan oleh setiap objek yang terkait. Nah, this is a collaboration diagram syntax. Di sini ada aktor, ya, di mana aktor ini adalah orang atau bisa unit atau bisa bagian atau bisa company atau perusahaan yang saling berhubungan, ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian an object ini adalah kita simbolkan dengan kotak, di mana an object di sini akan kita bicara terkait dengan objek a class. Kemudian an association ini di sini ada garis, di mana garis ini nanti yang akan menghubungkan antara aktor dengan objek-objek yang terkait. Kemudian ada message, ya, di sini ada pesan tertuang dengan garis panah. Kemudian ada message yang akan disampaikan sebagai fungsi yang nanti akan dijalankan oleh sistem. Nah, what is the meaning about object? Jadi apakah itu objek? Objek nanti akan digambarkan dalam bentuk objek rectangle atau dalam bentuk kotak, di mana objek rectangle contain the object signature object. Jadi objek rectangle itu nanti akan berisi terkait dengan objek signature yang akan diisikan berupa objek name atau nama objek. Ya, objek kelasnya, kemudian di dalam objek name kelas tadi nanti akan ada objek name, kemudian ada start with lowercase atau letter, ya. Kemudian ada class name-nya mandatory, di mana start with uppercase letter. Jadi pada saat kita ingin menuliskan objek name secara opsional, di mana kita akan menuliskan dalam bentuk lowercase, sedangkan class name-nya harus kita tulis dengan huruf uppercase letter, jadi harus dengan huruf besar. Object connected by lines actor can appear. Nah, di sini object participating in a collaboration come into flavor, supplier and client sebagai contoh. Kemudian ada supplier object are the object that supply the method that is being called and therefore receive the message. Kemudian ada object client call method and supplier object and therefore send message. Nah, sini contoh, ya. Ada transaksi object action as a supplier to the UI user interface client object. In turn, the find object is a supplier to the transaction client object. Nah, di sini kita bisa melihat ada aktor, ya, ada aktor yang bisa kita gambarkan. Ya. Di sini ada aktor librarian, ya, perpustakaan. Kemudian di mana aktor perpustakaan ini nanti akan masuk ke dalam user interface, ya, user interface-nya, di mana user interface di sini akan bicara terkait tentang enter borrow. Jadi aktor di sini, ya, akan mencatat transaksi yang dilakukan terkait dengan peminjaman buku. Ya, peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Kemudian ketika ada seorang perpustakawan di sini akan melakukan data transaksi peminjaman buku, ya, yang dimana dia menggunakan user interface untuk masuk ke dalam aplikasi menu peminjaman. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah calculate amount can borrow. Jadi dia akan melakukan penginputan terkait dengan apakah data peminjaman ini diterima atau tidak. Nah, pada saat ada transaksi peminjaman di sini, ada transaction terkait dengan peminjaman buku di sini, itu nanti akan diberikan feedback berupa message bahwa pemesanan itu bisa dilakukan atau si anggota itu bisa melakukan peminjaman atau tidak. Nah, kemudian nanti di sini tahapan berikutnya itu adalah jika anggota tidak bisa melakukan peminjaman, maka akan ada informasi display invalid user message. Artinya orang tersebut belum terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Nah, kemudian nanti di sini ada
get borrower check out media, kemudian ada is media overdue, kemudian nanti di sini ada create calculate borrow finals. Jika dia bisa melakukan peminjaman, maka akan masuk ke dalam transaksi bahwa si anggota tersebut bisa melakukan transaksi peminjaman. Ya. Kemudian di sini akan memberikan message balik kepada si aktor yang menggunakan aplikasi sistem. Nah, what is the meaning about link? Yang dimaksud dengan link itu adalah bagaimana kita menghubungkan antara objek kelas yang satu dengan objek kelas yang lainnya. Link di sini adalah the connection line drawn between object are linked. Ya, kemudian they are enable you to see the relationship between object. This symbolize the ability to object to send message to each other. A single link can support one or more message sent between object. Ya, jadi nanti di sini simbol daripada link di sini adalah berupa garis, di mana garis ini nantinya akan menghubungkan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, ini sini sebagai contoh. Nah, ada librarian. Nah, ini ada contoh garis di sini dari aktor librarian kepada user interface-nya gitu ya. Ini adalah merupakan link yang akan menghubungkan. The visual representation of a link is a straight line between two objects. If an object sends message to itself, the link carrying this message is represented as a loop icon. This loop can be seen on both the UI object and the transaction object. Jadi kalau misalkan ada message yang disampaikan itu balik kepada dirinya sendiri, itu akan kita sebut dengan loop. Ya, artinya terjadi perulangan di mana terjadi transaksi untuk melakukan pengecekan terhadap dirinya sendiri, kemudian baru bisa diteruskan message itu disampaikan sesuai dengan kebutuhannya. Message. What is the meaning about message? Ini maksud dengan message di sini adalah an interaction is implemented by a group of objects that collaborate by exchanging a message. Message is in collaboration diagram are shown as a row pointing from the client object to the supplier object. Typically, message represent a client invoking an operation on a supplier object. Message. Message icon have one or more message associated with them. Message are composed of a message text prefixed by a sequence number. Time is not represent explicitly in a collaboration diagram, and as a result, the various message are numbering to indicate the sending order. Nah, ini contoh flow by number. Ada librarian. Di sini flow by number di sini akan menginformasikan terkait dengan urutan daripada message itu disampaikan. Bagaimana proses penomboran ini disesuaikan dengan flow daripada activity diagram system. Flow by number, this is for the example, ada enter borrow ID, calculate amount can borrow, kemudian ada create. Create di sini adalah jika anggota tersebut bisa melakukan transaksi peminjaman, maka akan dibuat transaksi peminjaman. Calculate borrow fines, kemudian get borrows check out media, is media overdue, amount can borrow, berapa jumlah buku yang bisa dipinjam, and then display invalid user message jika ini adalah kondisi jika kondisi peminjaman tidak terpenuhi dia sebagai anggota perpustakaan. Nah, interacting message. What is the meaning about interacting message? This collaboration diagram use syntax similar to sequence diagram to indicate the either message iterate. Is run multiple times or is run conditionally. An asterisk ya tanda bintang indicate that a message run more than once. Jadi di sini diinformasikan bahwa jika kita ketemu dengan tanda asterisk atau tanda bintang, ini akan mengindikasi bahwa message yang disampaikan itu lebih dari satu ya pada saat yang bersamaan. Or the one of
time a message is repeated can be shown by a number, for example, 1, 2, 3, and so on and so on. Conditional message. What is the meaning about conditional message? To indicate that a message is run conditionally. Prefix the message sequence number with a conditional guard. Clause is in brackets by the example x sama dengan true. Jika nilai x sama dengan true, and then is media over true. Yeah. This indicates that the message is sent only if the condition is met. Collaboration via sequence diagram. In reality, sequence diagram and collaboration diagram show the same information but just present it differently. Not used often as a sequence diagram but are closely related. This is for the example, sequence diagram is better at time ordering. Jadi kalau kita bicara tentang sequence diagram, dia lebih berfokus kepada waktu, ya, lama waktu yang dikerjakan. Kemudian collaboration diagram is better at showing the relationship between object. Jadi kalau misalkan tadi penekanan di sequence diagram terhadap waktu, sedangkan kalau di collaboration diagram penekanannya itu terhadap hubungan antara objek yang saling berhubungan. Now, number of message. In sequence diagram, each message is icon represent a single message. In collaboration diagram, a message icon can represent one or more message. Jadi kalau di sequence diagram, ya, setiap message itu akan merepresentasikan satu buah pesan. Sedangkan kalau di dalam collaboration diagram, a message icon, jadi simbol icon itu dapat direpresentasikan untuk lebih dari satu pesan yang akan disampaikan. Notice between the transaction and a find object. There is a single message icon, but there are two message 1.1.1 and 1.1.2 associated with the icon. Collaboration and the class diagram. Bagaimana kita bisa melihat hubungan antara collaboration diagram and class diagram. This is for the example, there is a table transaction and table find. The relation between transaction and find is one or one. Ya, artinya hubungannya antara tabel transaksi dengan tabel find itu adalah hubungannya 1-1. Ya. 1 to 1. Ya. Kemudian ada transaction dengan find, di mana ketika kita bicara hubungan terkait tentang peminjaman, ya, calculate for finds, kemudian nanti di sini akan ada link in a collaboration diagram directly correlate to association between class in a class diagram. Step to creating a collaboration diagram. This is the first. Determine the scope of the diagram, the use case it related to, place the object that participant in the collaboration on the diagram. Remember to place the most important object toward the center of the diagram. And then if a particular object has a properly maintained or state that is important to the collaboration, set the initial value of the property or state. Create link between the object, create message associated with each link, and then add sequence number to each message corresponding to the time ordering of message in the collaboration. Creating and deletion. Unlike sequence diagram, you don't show an object lifeline in a collaboration diagram. If you want to indicate the lifespan of an object in a collaboration diagram, you can use create and destroy message to show when an object is instantiated and destroyed. Object changing states. This is a state of an object can be indicate. Initial state in indicate with create. If an object changes significantly during an interaction,
You can add a new instance of the object of the diagram. Draw a link between them and add a message with the stereotype. This is for the example. Yeah. Librarians, there is actor librarian and there borrow ID. Ya, kita bicara ada objek UI, user interface, ada objek transition dan ada objek find. Change state of an object. Di sini kontrak yang dipending dan kontrak yang di-accepted. Ya. Dari pending berubah menjadi kontrak itu di-accepted. Ini yang kita sebut dengan change state of an object. Example collaboration diagram bisa kita lihat kembali bahwa there is actor patient and a receptionist. First, what are they doing? Ya. Dennis said figur di sini ada request appointment gitu ya. Ketika seorang pasien ingin request appointment untuk bertemu, dia akan melakukan pendaftaran kepada resepsionis. Oleh resepsionis, dia akan melakukan pengecekan, ya, look up patient. Dia akan mengecek ke dalam data pasien. Apakah pasien tersebut sudah masuk ke dalam daftar yang sudah terregistri atau belum? Jika dia sudah masuk ke dalam data registry, maka resepsionis akan memberikan nomor perjanjian appointment tadi. Namun jika belum, maka a patient access lookup bills, ya, unpaid bill list. Kemudian nanti di sini new cancel change appointment, ya. Jika seorang pasien bisa melakukan transaksi pembatalan untuk janji ketemu dengan dokter, ya. Kemudian appointment times, ya. Jadi nanti di sini resepsionis akan menawarkan kepada seorang pasien setelah mereka melakukan pendaftaran untuk janji ketemu dengan dokter terkait dengan apakah si pasien mau ketemu dengan dokternya jam berapa dan seterusnya. Kemudian nanti di sini tahapan berikutnya adalah match appointment. Ketika seorang pasien menyatakan akan ketemu di tanggal 20 November misalkan 2021, maka nanti resepsionis pun juga akan melakukan pengecekan di dalam kelas objek appointment list apakah sudah ada jadwal atau belum. Jika ternyata jadwal dokter tersebut masih kosong di tanggal yang diminta oleh si pasien, maka resepsionis akan melakukan penyimpanan data tadi untuk dimasukkan ke dalam create appointment. Ya. Nah, ini adalah merupakan tahapan-tahapan atau flow daripada message informasi itu disampaikan antara aktor pasien dengan resepsionis yang dimasukkan ke dalam aplikasi sistem. Demikian informasi terkait dengan materi kita pada siang hari ini terkait dengan collaboration diagram. Untuk lebih lanjut bisa kita diskusikan pada saat sesi perkuliahan kita di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jika kalian nanti ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita diskusi pada sesi tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum.